Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum saya membacakan kisah horor yang sangat menarik ini, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Langsung saja, kali ini kita akan membawakan cerita horor yang sangat menarik yang datang dari sebuah pedesaan atau kampung di mana ada sebuah rumah yang terletak di pinggiran sawah. Langsung saja. Nama gue Mei Mei. Ini cerita horor waktu gue kelas 4 SD di rumah bibi gue. Di situ tinggal sama nenek juga. Jadi ceritanya tuh nenek gue kan emang suka makan sirih sama kapur gitu kan. Pokoknya gue nggak ngerti namanya. Nah, waktu itu dia makan sore jam 4-an gitu sambil ngeliat pemandangan sawah. Terus gue posisi siap-siap mau berangkat ngaji gitu. Jadi gue pamitan sama nenek gue. Pas pamitan, nenek gue nyeletuk gini, "Gak usah ngaji, temennya nenek ngambil sirih aja nanti." Sebenarnya gue mau aja, hitung-hitung bolos ngaji ya kan. Tapi karena ada setoran hafalan, jadi gue milih ngaji. FYI, gue mulai ngajinya tuh pas adzan maghrib. Habis adzan maghrib, jadi sholat dulu baru ngaji tuh. Dan pulangnya tuh paling cepet 8:30 dan paling lama jam 10-an lah. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu jam 8 udah selesai. Seneng dong gue, langsung gue jalan pulang. Jadi gue pas pulang dari tempat ngaji tuh biasanya selalu rame karena bareng-bareng sama anak-anak lain. Tapi hari itu cuma gue sama adik gue, cewek namanya Gaby, dan sepupu gue namanya Gugun. Kita kan pulang jalan kaki, jadi lama gitu. Nah, kebetulan si Gugun ini orangnya iseng banget. Dia tiba-tiba nyeletuk gini, Mei, gimana kalau kita ngeliat Kunti atau diikutin Kunti? Terus gue jawab dong, apaan sih Kun? Ngomong yang bener ya, udah malam ini. Terus dia cuma cengengesan dan adik gue malah nyeletuk, lu pada denger suara orang nangis nggak barusan? Ya kita yang ditanya langsung saling tatap sambil geleng-geleng, habis itu hening. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba ada mobil bak gitu lewat bawa drum. Isinya minyak mungkin. Jadi kita salvok sama itu mobil karena yang nyetir nggak ada. Ditambah di drum itu ternyata ada sosok Kunti beneran. Jujur aja pas kejadian itu gue deg-degan bukan main sih. Si Gugun malah bilang, "Iya kan, bener kita ngeliat Kunti." Dibilangin gak percaya sih. Terus gue yang kayak, anjir, lo diem kek, gak tahu apa gue rasanya mau nangis. Habis itu gue buru-buru jalan sampai rumah. Nah, pas sampai rumah, nenek gue udah nunggu di sofa. Jadi kalau di rumah bibi gue, di depan habis buka pintu tuh benar-benar langsung sofa. Di belakangnya meja makan gitu. Nah, waktu buka pintu, keluarga bibi gue lagi makan. Terus nenek duduk di sofa. Adik gue ini nggak ke kamar, dia langsung nonton TV gitu. Gue cuma naruh tas di samping TV, terus duduk di sofa. Habis ke sofa, gue lihat bibi sekeluarga udah nggak ada. Ya gue positive thinking aja, mungkin pada ke dapur atau ke rumah atas.
Jadi gue duduk aja di sofa sambil ngemil gitu. Pas gue ngemil, nenek gue nih nyeletuk. Mau nemenin nenek nggak ngambil sirih? Terus gue yang kayak, hah? Gue tuh tahu nenek gue kalau ngambil sirih tuh ke kuburan. Jadi gue yang kayak, yang bener aja, malam-malam gini ke kuburan gitu. Nah, karena gue diem aja, nenek nepok paha. Terus nanya lagi. Bukannya gue jawab, gue malah nanya balik. Lah, tadi sore nggak ngambil emangnya Nek? Dia cuma ketawa terus bilang, mau apa enggak? Nenek sendiri nih. Ya udah, karena kasihan ya kan, gue iyain aja tuh. Berangkatlah kami ke kuburan. Di sana nenek gue kayak lama banget gitu, 1 jam nggak keluar-keluar. Jadi ini ngambil daun sirihnya itu di dalam kuburan. Gue nunggu di luar komplek kuburan itu. Gue kesel dong, jadi gue samperin dia. Dan pas nyamperin, posisi dia ngebelakangin gue gitu. Terus gue agak cepet jalannya, jadi agak berisik. Pas sudah sampai, nenek gue nyeletuk, jangan berisik, gak usah lari-lari gitu, gak ada yang mau ikut juga. Udah, kamu bantuin nenek aja ngambil biji melinjo aja. Gue iyain aja ya kan. Nah, karena ribet megang HP, megang kresek juga, HP gue itu jatuh. Posisi gue lagi nyalain senter. Pas gue ambil, terus tegak lagi senternya, kan ngadep ke sana tuh, bukan ngadep ke gue lagi. Gue kaget setengah mati. Di depan gue ada Kunti beneran. Karena saking kagetnya, kreseknya gue jatuhin, terus gue lari ngibrit, gak peduli lagi sama nenek gue. Pikiran udah takut banget. Makanya gue lari sekenceng-kencengnya supaya cepet sampai rumah. Nah, yang bikin gue makin kaget adalah ketika sampai rumah nih, nenek gue keluar dari dapur dengan keadaan habis wudhu gitu. Nenek gue ngeliat gue ngos-ngosan, nanya dong, habis dari mana kamu? Dari tadi serumah nyariin kamu. Anjir, langsung speechless gue. Terus gue nanya balik, lah nenek habis dari mana? Cepet banget sampai sini. Tapi maaf Nek, kresek melinjonya aku tinggalin, takut soalnya. Terus nenek gue malah lebih bingung lagi sambil bilang gini, dari mana apanya? Orang di kamar terus kok. Kresek melinjo apaan? Nenek kan gak suka melinjo. Habis itu gue pingsan dan baru sadar pas sudah jam 2. Ternyata kata nenek gue kesurupan dari jam 10 sampai jam 2 itu. Selama kesurupan, gue juga selalu minta daun sirih yang isinya melinjo. Aneh banget anjir. Daun sirih aja gue baunya gak suka. Ini lagi disuruh makan. Pas sadar, nenek gue langsung mandiin gue pakai air kembang gitu. Habis itu disuruh nyeritain kejadiannya. Ya udah, gue ceritain dan ternyata emang plot twist. Ternyata si Gugun itu nggak ngaji karena sakit. Terus adik gue juga nggak ngaji karena ikut bibi gue sekeluarga ke rumah saudara bibi gue. Anjir. Jadi si Mei Mei ini ternyata dari sore tadi, mulai dari dia berangkat ngaji, terus pulang ngaji, sampai ke rumah ketemu nenek, itu dia tuh dalam keadaan kesurupan gitu. Bayangin aja dari jam 10 sampai jam 2 malam. Dan ini ya,
Saya nggak tahu kalau orang kesurupan itu seperti apa, apakah dia itu tidur atau gimana. Tapi kalau kita lihat dari cerita ini, jadi ketika si Mei kesurupan itu berarti dia mengalami suatu hal yang normal menurut dia, yaitu kegiatan seperti biasanya. Cuman orang lain itu nganggapnya si Mei ini kesurupan gitu. Jadi kalau kita lihat kan si Mei ini kan dia kayak berangkat ngaji terus pulang ngaji, sampai di rumah sempat ngobrol juga gitu. Jadi si Mei ini melakukan kegiatan yang seperti biasanya, tapi di kehidupan nyata ternyata dia sedang kesurupan. Nah, itulah sedikit kisah horor tentang kesurupan kuntilanak. Saya nggak tahu karena saya belum pernah mengalami kesurupan sendiri, jadi rasanya itu seperti apa. Nah, mungkin buat kalian yang punya cerita-cerita menarik tentang kesurupan, tentang tetangganya yang pesugihan lah, atau tentang santet atau apapun, boleh sekali share cerita kalian, kirimkan ke email saya yang akan saya deskripsikan. Saya akan tuliskan di deskripsi, nanti akan saya bacakan ceritanya. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.